ini Ibu Pancenita akan menjadi narasumber kita dalam sharing materi ventilasi tambang. Adapun rundown kegiatan kita hari ini setelah pembukaan oleh moderator adalah penyampaian materi oleh Ibu Pancenita dengan durasi 60-90 menit. Dilanjutkan sesi diskusi atau tanya jawab selama kurang lebih 30 menit dan dilakukan setelah itu penutupan. Bapak Ibu partisipan, presensi kegiatan akan dibagikan saat proses workshop berlangsung melalui fitur chat. Jadi bisa dilihat ada chat dari panitia nanti di Zoom grup chatnya. Pertanyaan juga bisa disampaikan secara langsung saat sesi tanya jawab berlangsung atau melalui fitur chat di Zoom juga. Nanti saya akan membacakannya kepada narasumber. Jadi sebelum sesi pemaparan materi, saya sebelumnya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Beliau ini merupakan seorang dosen yang aktif mengajar di Prodi Teknik Pertambangan. Nama lengkapnya bisa kita panggil Dr. Pancenita Novi Hartami, STMT, biasa dipanggil biasa dipanggil Ibu Nita. Beliau lahir di Semarang 26 November 1970. Riwayat pendidikan beliau S1 Teknik Pertambangan ITB, lulus tahun 95 kalau nggak salah ya. S2-nya di Rekayasa Pertambangan ITB dengan bidang khusus geomekanika. Dilanjutkan dengan tahun 2005 beliau setelah menyelesaikan program doktoralnya S3 di Rekayasa Pertambangan ITB dengan bidang khusus geomekanika. Sekarang Ibu Nita aktif mengajar di Prodi Pertambangan Universitas Trisakti. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi serta Audit Internal Universitas Trisakti. Juga sebagai Kabid Sistem Penjaminan Mutu, Badan Jaminan Mutu Universitas Trisakti. Untuk organisasi di luar, Ibu Nita juga menjabat sebagai Bendahara Umum DPP Perhapi dan juga Forkopindo. Beliau juga aktif sebagai Asesor Ban PT dan Kepala Bidang Mutu LSP Perhapi. Demikian profil singkat yang dapat saya sampaikan dengan mengenai Ibu narasumber kita pagi ini. Saat ini partisipan kita sudah menunjukkan 54 orang dan kita bisa mulai sepertinya Ibu Pancenita untuk sesi pemaparan materi. Saya persilakan tempat dan waktunya, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Mega Puspita sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang di Indonesia bagian Barat. Selamat siang untuk Indonesia bagian Tengah dan bagian Timur. Ya, jadi alhamdulillah saya senang sekali pada pagi ini kita bisa sharing ya, bincang-bincang. Bukan mengajar, tapi materi-materi yang berkaitan dengan ventilasi, di mana ini merupakan satu hal yang wajib atau harus ada jika kita berbicara mengenai tambang bawah tanah. 2 hari kemarin kita sudah bicara di elemen batuan, ya. Nah ini kita bicaranya sekarang di elemen udara, gitu ya. Jadi ini agak berbeda dari yang 2 hari kemarin, di mana kemarin berkaitan dengan kestabilan dari metode penambangannya, kemudian geoteknya, penyanggaan dan perencanaan dari tambang bawah tanahnya. Nah kalau pagi hari ini kita akan bicara bagaimana ventilasi harus kita siapkan pada saat kita membuka tambang bawah tanah atau kita bekerja di tambang bawah tanah, mengingat bahwa kita tidak berhubungan langsung dengan udara luar. Baik, saya izin untuk share materi, Bapak Ibu, share screen, sebentar saya. Sudah terlihatkah?
Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Lihat ya, baik. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi bahwa ini adalah materi yang ada di kami, yang kami pikir ini adalah merupakan hal-hal dasar yang memang harus disampaikan di dalam perkuliahan ventilasi, bahwa kemudian akan ada pengembangan di dalam prodi masing-masing, itu kita serahkan kepada prodi masing-masing. Jadi nanti kita diskusi saja bahwa oh ini kita sebetulnya perlu ditambah ini, atau kalau di saya ada penambahan seperti ini, itu tidak masalah ya. Nah kalau di kami untuk mengambil kuliah ventilasi tambang itu di kami ada di semester 6, di mana mahasiswa sudah mengambil prasyaratnya adalah kimia fisika, kemudian pengantar teknik mesin fluida, ini mekanika fluida, kemudian penggerak mula. Jadi kimia fisika ini berkaitan dengan sifat-sifat udara, di mana kita di ventilasi kita memang berbicara mengenai udara. Kemudian mekanika fluida, ya, di mana kita nanti kalau akan mendesain ventilasi itu berhubungan dengan persamaan-persamaan yang disampaikan di dalam mekanika fluida, dan kita juga bermain di udara, jadi di elemen udara, di mana udara merupakan fluida yang kita katakan sebagai fluida yang kompresibel. Ya. Nah, kemudian untuk penggerak mula ini berkaitan dengan kompresor atau fan yang akan digunakan pada saat kita akan melakukan desain ventilasi. Nah, kemudian ini sebagai gambaran, jadi ini adalah capaian pembelajaran lulusan kami yang juga sudah menyesuaikan dengan Forkopindo waktu itu ya, tahun lalu di Makassar kita ada 11 ya. Nah, kemudian yang merah-merah ini adalah capaian pembelajaran yang ditugaskan kepada ventilasi tambang. Jadi di mata kuliah ventilasi tambang ini kita harus bisa menghasilkan mahasiswa yang mampu menerapkan prinsip dan konsep ilmu alam, matematika dan keteknikan, kemudian mampu mendesain, kemudian mampu memanfaatkan perangkat lunak, dan kemudian mampu memiliki, untuk soft skill-nya adalah memahami serta memiliki tanggung jawab profesi. Nah, dari CPL ini kami membuat capaian pembelajaran mata kuliahnya. Jadi kita dari CPL tadi 4, kita distribusi, kita buat capaian pembelajaran untuk mata kuliah ventilasi. Dari ini tadi, maka dari capaian pembelajaran mata kuliah ventilasi kami ini adalah bahwa mahasiswa nantinya itu harus mampu memahami konsep, fungsi, dan peran ventilasi di dalam tambang dalam atau tambang bawah tanah, kemudian mampu merancang jaringan ventilasi, menentukan menentukan kebutuhan alat dan udara, ini yang kurang, kebutuhan alat dan udara dalam tambang, kemudian mempunyai tanggung jawab profesional dan etika profesi. Nah, dari capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan kepada mata kuliah ventilasi ini, kami membuat list bahan kajian. Ya, jadi ini adalah list-list bahan kajian yang kita pikir memang harus ada di dalam perkuliahan ventilasi kami. Jadi di sini kami ada 12 bahan kajian. Jadi bahan kajian ini tidak harus berarti satu bahan kajian kemudian menjadi satu pertemuan, tidak gitu. Tetapi apa yang dibutuhkan di dalam bahan kajian ini kita ramu menjadi SAP atau pertemuan. Kalau di kami 14 kali pertemuan ya, dalam satu semester. Nah, dari bahan kajian ini maka muncullah kemudian materi ventilasi kami ya, yang meliputi 8 poin utama, yaitu pendahuluan, ya, di mana kita berbicara nanti mengenai prinsip atau apa sih fungsi dari ventilasi, apa gunanya ventilasi di dalam tambang. Kemudian mengenai sumber panas sendiri di dalam tambang, karena kalau di underground biasanya panas. Ya. Kemudian mengenai gas-gas dan debu di dalam tambang, sifat udaranya sendiri, kemudian bagaimana menghitung kebutuhan udara segar. Kemudian kita bicara energi dalam aliran fluida, bicara jaringan ventilasi, dan di kami ini kami mengadakan praktikum
ya untuk ventilasi. Jadi kalau di Trisakti itu biasanya praktikum itu terlepas dari mata kuliahnya. Jadi misalnya seperti mekanika batuan, kami punya kuliah mekanika batuan dan punya perkuliahan yang kita sebut sebagai praktikum mekanika batuan. Nah, namun untuk yang ventilasi, ini praktikumnya di kami itu embedded, jadi masuk di dalam perkuliahannya. Jadi tidak ada tersendiri kuliah praktikum ventilasi tambang gitu. Karena ini berkaitan dengan struktur organisasi di universitas, di mana laboratorium ventilasi di kami itu masih belum berdiri sendiri gitu, tapi masih berada di bawah laboratorium mekanika batuan, sehingga kita tidak bisa mengeluarkan itu sebagai satu praktikum tersendiri. Sehingga kami merancang dari 14 kali pertemuan itu, kita mahasiswa memang wajib masuk praktikum ya. Nanti kita lihat ada modul apa saja yang kita sampaikan. Nah, kemudian ini kita akan lihat satu persatu. Jadi di pendahuluan, jadi mungkin Bapak Ibu ini nanti kita saya tidak akan bahas dengan detail. Ini cukup banyak slide-nya. Saya selintas. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah sudah familiar, sudah paham dengan ini. Gitu. Jadi ini kita nanti banyak diskusi saja. Ini ada beberapa poin-poin yang saya sampaikan di dalam presentasi saat ini. Terus terang pada saat mengajar ventilasi ada satu tantangan tersendiri buat saya, gitu. Saya pribadi ya. Kenapa? Karena kita membicarakan sesuatu yang barangnya itu tidak terlihat gitu, tapi kita bisa rasakan gitu. Jadi biasanya memang kita perlu mungkin di dalam menyampaikan satu perkuliahan di ventilasi ya, itu biasanya kita penuh dengan perumpamaan gitu ya. Ya, sehingga karena mahasiswa nggak bisa bayangkan gitu, kok udara punya density, udara kok ada beratnya gitu. Sementara kita tidak bisa tidak seperti solid kemarin ya, batuan ataupun tanah gitu. Jadi memang bagaimana di kuliah ventilasi ini kita menekankan kepada mahasiswa bahwa meskipun kita tidak melihat barangnya, tapi kita merasa, dan pada saat kita stop, itu adalah kita sudah tidak bisa bergerak lagi gitu kalau kita stop dengan ventilasi ini gitu. Nah, jadi di awal memang kita sampaikan bahwa bagaimana di tambang bawah tanah, kemudian bagaimana kita perlu ventilasi di dalam tambang bawah tanah ya, karena kebutuhan udara, kemudian pasti ada pengotor, gas pengotor, pasti ada debu, dan pasti panas gitu. Di dalam ada panas, ada panas dan lembab gitu ya biasanya. Nah, itu kita sampaikan pada saat pendahuluan untuk memperkenalkan ventilasi itu apa sih sebetulnya gitu kepada mahasiswa. Kemudian kita juga sampaikan di dalam pendahuluan bahwa lingkup ventilasi tambang yang akan kita bahas itu ada 3, yaitu quality, ya, kemudian quantity, kemudian suhu dan kelembapan sendiri. Jadi quality ini berkaitan dengan kualitas dari udara, ya, di mana udaranya banyak, tapi kalau kotor juga tidak tentunya tidak bisa digunakan atau berpengaruh kepada metabolisme dari tubuh kita gitu. Kemudian quantity berkaitan dengan kebutuhan berapa banyaknya udara yang harus kita supply ke dalam tambang bawah tanah. Kemudian suhu dan kelembapan berkaitan dengan suhu dan kelembapan, di mana suhu dan kelembapan ini nantinya akan berpengaruh juga terhadap efisiensi kerja dari kita. Jadi di awal tuh saya banyak cerita biasanya dengan memberikan contoh, kemudian dengan kan banyak ya cerita banyak berita, misalnya ada kasus-kasus ini ya, kasus-kasus tambang meledak ini yang di dalam negeri, yang di luar negeri juga banyak sekali, di Cina gitu ya, atau di Rusia gitu, bahwa tambang meledak karena gas metana atau orang meninggal karena menghirup gas beracun ya. Jadi itu bisa dijadikan sebagai ice breaking gitu ya, kalau saya bilang ice breaking, atau membuka wawasan dari mahasiswa. Jadi biasanya juga di dalam pendahuluan atau di awal itu saya biasanya meminta mahasiswa untuk
hitung-hitungan kalau seandainya saya membayar untuk bernafas, itu berapa sebetulnya dari lahir sampai sekarang saya harus mengeluarkan uang berapa, itu biasanya saya hitungan seperti itu gitu, supaya mahasiswa juga jadi lebih aware gitu terhadap ini. Nah kemudian di dalam pendahuluan, ini masih di pendahuluan, di dalam pendahuluan itu juga kami memberikan pengertian kepada mahasiswa bahwa sebetulnya ini diingatkan bahwa yang kita hirup itu kan tidak oksigen gitu ya, tapi yang kita hirup itu adalah udara, di mana sebetulnya komposisinya itu sebagian besar itu justru bukan oksigen gitu. Sebagian besar itu adalah nitrogen malahan. Sehingga pada saat nanti menghitung kebutuhan udara, ya, itu mahasiswa juga harus memperhatikan berapa sebetulnya yang dibutuhkan untuk oksigen supaya manusia bisa bernafas dengan normal, ya, karena kita bernafas itu kita ngambil oksigen, tapi kita mengeluarkan CO2 gitu. Jadi ada yang diambil, tapi ada juga yang kita ambil adalah oksigen sehingga berkurang nanti kadarnya. Tapi kita juga mengeluarkan oksigen atau karbon dioksida, di mana ini juga ada batas-batas yang harus dipenuhi supaya tidak mengganggu metabolisme dari tubuh kita. Jadi itu di awal biasanya saya memberikan seperti itu. Nah kemudian selanjutnya kita bicara mengenai sumber panas di dalam tambang. Pada saat kita menyampaikan sumber panas dalam tambang, kita menekankan ke mahasiswa, apa sih sebetulnya pengaruh dari panas dan kelembapan untuk kita itu seperti apa? Efisiensikah? Kemudian saya biasanya kalau susah membayangkan di underground untuk beberapa orang yang misalnya belum ke underground gitu ya, tidak pernah ke underground atau belum ini, saya suka kalau misalnya di ruangannya tertutup, kemudian jadi saya mengambil hal-hal yang ditemui sehari-hari di dalam mereka kita sehari-hari, ya, aktivitas sehari-hari, di mana ini juga bisa menimbulkan ini tadi untuk ceroboh dan celaka, kemudian bisa menyebabkan sakit dan kematian gitu. Ya, jadi mungkin pada saat supaya memberikan pengertian kepada mahasiswa itu, kalau kita tidak bisa memberikan langsung penerapan ke dalam tambang bawah tanahnya untuk hal-hal seperti ini sebetulnya umum, karena ini bisa diterapkan juga sebetulnya bukan hanya di tambang saja gitu. Jadi ini, nah selanjutnya baru kita katakan bahwa sumber-sumber panas di dalam tambang itu apa saja. Ya, ada sumber panas yang permanen, ada sumber panas yang tidak permanen gitu ya. Sumber panas permanen itu kalau dia tidak dipengaruhi waktu. Artinya dia ada terus di situ gitu ya. Seperti temperatur dari batuan induknya ya. Kalau kita membuka tambang bawah tanah, berarti kan ada material yang terbuka gitu ya, yang kita baru kupas gitu, yang kita baru gali, di mana masing-masing dari batuan itu akan memberikan konduktivitas panas yang berbeda. Kemudian autokompresi, penerangan itu di mana itu terus ada di tambang bawah tanah, kan mau tidak mau memang kita harus menggunakan lampu gitu ya. Jadi ini juga menjadi sumber panas yang kontinu gitu. Sementara untuk sumber panas yang tidak kontinu atau temporary itu dia berkaitan dengan hal-hal yang dia tidak permanen gitu ya, tidak selalu, tidak terus-menerus. Ya, dia akan panas kalau dia ada sumbernya, ya, seperti alat, ya, peralatan, bisa peralatan elektrik, bisa diesel, bisa bahan peledak. Kalau dilakukan peledakan, tubuh kita sendiri juga menyumbang untuk panas di dalam tambang bawah tanah. Ya. Jadi ini saya berikan ini biasanya di temperatur batuan, ada autokompresinya, ya. Kemudian ini untuk penerangan, ya, listrik itu juga akan berefek pada timbulnya panas, mempengaruhi panas di dalam tambang bawah tanah ya. Kita sendiri juga sering kalau lampunya ini kan juga hawanya berbeda ya dengan kalau kita lampunya padam misalnya itu. Nah, hal-hal demikian yang perlu kita tekankan kepada mahasiswa. Kemudian
air bawah tanah. Air bawah tanah juga bisa menjadi sumber dari panas. Kemudian ini yang tidak permanen, ya kita bisa contohkan berbagai peralatan tambang yang bekerja di underground gitu ya, itu juga menimbulkan atau menyebabkan timbulnya hawa panas ya, atau suhunya tinggi. Ya, ini peralatan diesel gitu ya, kita bisa sampaikan. Kemudian peledakan sendiri gitu. Ya, peledakan sendiri juga setiap bahan peledak dia akan mempunyai kalori per gramnya atau per kilogramnya gitu, sehingga ini juga bisa berakibat menimbulkan panas ya, meskipun ini tidak permanen ya, pada saat peledakan ada ya dia panas, tapi kalau dia tidak ada peledakan ya suhunya akan relatif lebih rendah. Jadi kemarin kalau diingat Pak Budi menyatakan juga bahwa peledakan biasanya waktu bercerita mengenai siklus terowongan kemarin, penerowongan, Pak Budi yang tadinya dimulainya ya, biasanya kalau peledakan itu adanya di ganti shift gitu ya. Nah itu jadi agak bergeser untuk siklus terowongan kemarin. Dimulainya dari peledakan, karena peledakan sebelum ganti shift itu biasanya dilakukan peledakan, sehingga pada orang kosong di dalam underground, saat orang masuk kondisinya sudah relatif lebih baik gitu ya. Nah kemudian metabolisme manusia di sini kalau kita lihat dari McPherson, sebetulnya dalam kondisi kita tidur, kita duduk itu kita menghasilkan panas juga. Nah, ini adalah sumber-sumber panas yang perlu kita sampaikan kepada mahasiswa. Ya. Kemudian ini ada beberapa pengendalian, banyak yang kita bisa gunakan sebagai referensi untuk pengendalian. Ya, seperti ini di sini untuk dari OSAS, gitu misalnya ada pengendalian eliminasi, ada pengendalian substitusi, ada pengendalian teknik. Gitu. Jadi, bagaimana kita mengendalikan panas. Ya, termasuk bagaimana kita menghadapi menggunakan alat pelindung diri, itu ada di dalam OSAS 18001. Kita juga bisa mengacu juga kepada keputusan Kepmen, ya, Kepmen Pertambangan dan Energi tahun 2018 yang menyatakan bahwa setiap front kerja ini patokannya adalah 24 derajat Celcius. Ya. Nah, itu beberapa peraturan yang kita bisa sampaikan kepada mahasiswa bahwa adanya sumber-sumber panas yang tidak bisa dihindari di dalam tambang bawah tanah, itu membuat kita harus memberikan satu sistem ventilasi yang cukup sehingga bisa udara yang ada di dalam tambang bawah tanah memenuhi standar-standar atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kalau ini yang lama ya, yang Kepmen 55 itu malah detail dia sampai CO-nya maksimum berapa, CH4-nya berapa, kecepatan udara. Ini yang Kepmen 555 tahun 95. Baik. Kemudian setelah kita bicara mengenai sumber panas, kita bicara mengenai gas dan debu. Ini adalah di dalam Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016, ya, bahwa ada batasan-batasan atau nilai ambang batas yang diperkenankan untuk gas-gas tertentu, ya, yang diperkenankan untuk manusia untuk gas-gas tertentu. Nah, ini kita sampaikan kepada mahasiswa berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan adanya gas-gas dan debu di dalam tambang. Nah, biasanya saya menjelaskan satu persatu mengenai oksigen dan memberikan tugas kepada mereka untuk mencari referensi atau apa sih sebetulnya bagaimana sifat oksigen misalnya atau karbon dioksida, ya gas-gas ini, kemudian mereka presentasi gitu ya. Nah, Bapak Ibu sebetulnya ini bisa berkreasi banyak gitu. Kita bisa menjelaskan dengan berbagai cara gitu ya. Ini salah satu contohnya bisa menggunakan grafik, kita bisa menggunakan tabel gitu ya, bagaimana pengaruh dari masing-masing gas yang bisa timbul di dalam tambang bawah tanah, ya, pengaruhnya terhadap metabolisme dari manusia, ya, dari diri kita gitu. Nah, saya biasanya menegaskan Kak, bahwa di dalam kuliah ventilasi itu
saya tidak bisa, saya bukan dokter gitu saya bilang. Sehingga kalau ditanya kenapa kok, bagaimana ceritanya gitu, sehingga itu bisa mengakibatkan itu, saya tidak bisa menjelaskan secara detil gitu ke mahasiswa. Jadi ya bahwa ini tampak bahwa manusia bisa tekanan darahnya bisa turun atau bisa dia keracunan gitu ya, itu yang bisa saya sampaikan ke mahasiswa. Mungkin kalau Bapak Ibu punya pengetahuan kesehatan yang lebih ini lagi, itu bisa bermain di sini sebetulnya, berkreasi untuk menjelaskan gas dan debu itu bagaimana itu bisa berbahaya atau bagaimana itu mempengaruhi metabolisme dari manusia. Jadi misalnya debu gitu, debu tambang itu sangat halus gitu, di mana bulu hidung kita sendiri saja sudah tidak mampu untuk menyaring gitu, sehingga ini yang jadi yang harus menjadi perhatian ya bagi mahasiswa, bagaimana pentingnya pada saat kita berada di dalam tambang bawah tanah itu kita betul-betul menggunakan APD yang ditentukan gitu. Saya sendiri pernah punya pengalaman di tambang bawah tanah gitu ya, waktu itu ke Ombilin, KP gitu, pulang dari Ombilin saya flek paru-parunya gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin dari pengalaman yang bisa disampaikan kepada mahasiswa ya, bahwa ini cukup berbahaya. Ya ini dengan grafik bisa, ini banyak di internet, Bapak Ibu juga bisa ambil di buku-buku ini, buku-buku kimia ini, itu juga kita bisa dapatkan ini gitu untuk menjelaskan mengenai gas-gas tadi. Ya, ini kemudian ini pengaruhnya terhadap metabolisme kita. Kemudian ini ada pengendalian dari gas-gas tadi, ya, pengendalian gas tambang, bisa pencegahan, kemudian menggunakan jadi salah satu cara pencegahan adalah dengan melakukan peledakannya tadi kemarin pada saat ganti shift gitu, di mana orang tidak ada di dalam gitu ya. Kemudian ini pemindahan atau drainage ya, gas, penyaliran gas, kemudian menggunakan ventilasi ya, kemudian menggunakan percikan air gitu ya, ini juga bisa dilakukan absorpsi ya, kemudian isolasi, memberi batas-batas atau sekat pada daerah-daerah yang mungkin ada kebakaran gitu ya. Kemudian ini bisa dijelaskan juga sedikit mengenai bagaimana jika terjadi kadar gas yang cukup tinggi di dalam tambang bawah tanah yang melewati tadi batas-batas nilai ambang batas, baik nilai ambang batas yang 15 menit ya, STEL ya, yang jangka pendek STEL tadi, atau melewati ambang batas yang 40 jam per minggu, atau bahkan melewati yang sailing gitu, yang cukup besar gitu. Nah, ini ada pendekatan untuk berapa banyak udara yang harus saya suplai ke dalam untuk menurunkan kadar dari gas tersebut. Jadi itu untuk gasnya. Kemudian setelah kita bicara mengenai bagaimana kondisi ventilasi yang ada di dalam tambang bawah tanah, kondisi panasnya tadi, sumber panas, kemudian gas dan debu yang mungkin timbul di situ. Selanjutnya mahasiswa kita ajak untuk mempelajari sifat udara. Jadi sebetulnya sifat udara itu seperti apa gitu. Jadi seperti kemarin kita juga mempelajari sifat batuannya. Sekarang karena kita bermain di udara, maka kita pelajari juga sifat-sifat udara. Nah, jadi bab ini mengenai psikometri. Jadi psikometri itu ilmu yang mempelajari proses atau perubahan sifat udara. Jadi kalau kita nanti di tambang kita ternyata suhunya tinggi, kemudian memerlukan proses pendinginan atau menurunkan temperatur, berarti membutuhkan satu alat ventilasi tertentu, ya, di mana alat itu bisa berfungsi untuk melakukan pendinginan misalnya. Nah, besarnya atau kapasitas alatnya berapa banyak, powernya berapa besar, nah itu dipelajari dimulainya dari kita mempelajari dulu sifat-sifat udaranya. Nah,
Ini ada di awal-awal saya mengingatkan kembali, mereview kembali mereka karena ini biasanya ada di dalam kuliah kimia fisik ya, apa pengertian udara, standar tekanan, temperatur normal, kemudian temperatur efektif, kemudian tekanan ukur, tekanan uap, tekanan absolut gitu. Itu saya mereview kembali gitu. Jadi ada satu waktu tertentu memang ini disampaikan lagi kepada mahasiswa, kemudian diingatkan kembali apa yang sudah pernah mereka dapatkan sebelumnya mengenai beberapa istilah yang kedepannya memang akan digunakan di dalam ventilasi ini. Jadi seperti tekanan udara yang tadi, kemudian panas ya, ada panas sensibel, entalpi, panas laten gitu. Jadi ini rasanya Bapak Ibu juga sudah cukup ini harus dijelaskan juga mengenai kelembapan, ada kelembapan relatif, ada kelembapan spesifik. Nah, dari setelah kita memberikan beberapa definisi yang sudah pernah mereka dapatkan sebelumnya, maka kita masuk ke sifat udara. Nah, sebetulnya ada 3 cara untuk menentukan sifat udara dengan menggunakan persamaan, dengan menggunakan tabel, dan menggunakan grafik. Kalau yang kami ajarkan di kami banyak menggunakan grafik. Pertimbangannya, kalau persamaan, ini biasanya sudah dapat di kimia fisika. Bagaimana di kuliah kimia fisika, mahasiswa menentukan tekanan uap, menentukan kelembapan relatif, itu dengan menggunakan persamaan-persamaan ini. Gitu. Jadi saya tidak membahas kembali ini, saya tidak menjelaskan kembali ini persamaannya, tapi saya lebih menekankan kepada penggunaan tabel. Ya, tabel kita dengan mudah bisa membaca tabel-tabel psikometri, ya di mana ini misalnya contohnya tabel untuk menentukan dew point atau temperatur pengembunan. Itu kalau kita mengetahui di sini data temperatur kering dan ini mengetahui kelembapan relatifnya gitu. Jadi kalau tabel sebenarnya relatif lebih mudah gitu. Jadi saya biasanya selintas ke anak-anak menjelaskan mengenai tabel. Ini kan kita tinggal membaca begitu. Bagaimana misalnya di sini tabel untuk menentukan relative humidity atau kelembapan relatif, itu kita perlu data dry bulb-nya, dan kemudian perlu data temperatur basah dan temperatur kering. Sehingga kita bisa menentukan berapa kelembapan relatif dengan menggunakan tabel. Nah, yang lebih banyak sebetulnya kalau saya lebih banyak memberikan pembaca dari grafik psikometri. Jadi di mana dari satu grafik ini itu kita bisa menentukan berbagai macam sifat udara. Dimulai dari tadi kandungan airnya berapa, kemudian tingkat kelembapannya berapa, entalpinya berapa, berat jenis udara pada saat itu berapa, kemudian kelembapan, tadi ada kelembapan relatif, ada kelembapan spesifik, itu kita bisa tentukan dari satu grafik ini. Jadi pada materi penentuan sifat udara, saya lebih bermain di grafik dibandingkan dengan di persamaan dan di tabel tadi kita sampaikan selintas kepada mahasiswa. Karena dengan ini lebih banyak yang kita bisa mainkan sebetulnya untuk kita bisa tahu lebih banyak mengenai grafik mengenai sifat udara ya, dengan kita hanya mengetahui temperatur kering, temperatur basah, dan tekanan udara. Karena satu grafik ini berlaku untuk satu tekanan udara. Jadi, nah ini juga mahasiswa diajarkan bagaimana cara membaca grafik psikometri, ya, bagaimana menentukan relative humidity, menentukan entalpi, kemudian suhu pengembunan di berapa. Gitu. Nah, setelah mahasiswa ditekankan untuk mengetahui sifat udara, nah sekarang bagaimana kalau sifat udaranya kita rubah gitu.
Jadi misalnya yang tadinya posisi dia panas, kemudian kita menginginkan misalnya panas dan kelembapannya cukup tinggi, kita menginginkan misalnya terjadinya penurunan panas tadi gitu. Nah, ini dengan menggunakan grafik psikometri itu kita juga bisa menjelaskan mengenai perubahan sifat udara tadi gitu. Jadi misalnya biasanya sih saya kalau di kelas kan sebelum kelas mulai gitu, biasanya sebelum kalau tidak dinyalakan misalnya AC itu kita bisa cek tuh berapa suhu basah dan suhu kering dengan menggunakan alat psikometri, dicek suhunya. Nah setelah AC dinyalakan itu suhunya juga akan berubah, suhu basah dan suhu kering. Nah perubahan itu diakibatkan karena adanya satu alat ventilasi itu tadi, AC tadi. Nah itu digunakan untuk menjelaskan perubahan sifat udara ini. Dari poin 1 kondisi udara itu setelah dia mengalami pendinginan itu bergeser kemana gitu. Kondisi saat ini. Ya. Nah, ini dijelaskan kepada mahasiswa bahwa pergeseran kondisi awal ke kondisi yang diinginkan atau kondisi akhir itu menunjukkan adanya satu proses gitu. Misalnya kalau bergesernya ke kiri ada prosesnya cooling saja. Kalau bergesernya ke kanan ada proses pemanasan saja. Kalau dia arahnya ke serong ke kiri ini berarti ada proses pendinginan dan ada proses penurunan kelembapan. Kemudian dari situ kita juga menyampaikan kepada mahasiswa mengenai temperatur efektif. Ya, di mana temperatur efektif ini berkaitan dengan efisiensi kerja. Itu. Jadi dari data yang diperoleh dari suhu basah, suhu kering tadi, mahasiswa bisa menentukan suhu efektifnya berapa dengan menggunakan grafik. Jadi dari sini ditentukan kalau suhu efektifnya 25 derajat Celcius misalnya, maka saya berada di efisiensi berapa gitu. Itu ditentukan dengan menggunakan grafik efisiensi kerja ini. Nah, itu masuk di dalam materi di sifat udara. Sehingga pada saat mahasiswa ke lapangan misalnya ya, yang misalnya KP-nya di lapangan kemudian mendapatkan ini ventilasi gitu ya, kemudian mereka ya biasanya diarahkannya untuk gimana cara menghitungnya, gimana cara menentukan dia efisiensinya berapa gitu. Itu kalau untuk anak-anak yang KP. Nah, kemudian dari situ kita bisa menentukan juga berapa besarnya ya panas yang perubahan panas dengan jumlah udara tertentu gitu. Jadi kalau orangnya 10 dengan orangnya 100 gitu misalnya, itu kita sampaikan juga itu akan mempengaruhi di debitnya, besarnya debit gitu. Nah, ini dihitung berapa besarnya panasnya, yang ini akan berkaitan nanti dengan kekuatan atau power dari alat yang dibutuhkan gitu. Dia butuh berapa horsepower kah atau butuh berapa kilowatt kah alat ventilasi yang kita gunakan tadi. Nah, selanjutnya setelah anak-anak itu mengetahui sifat dari udara, maka kami meminta mereka untuk bisa menghitung kebutuhan udara segar. Nah, ini kami menggunakan patokannya Hartmann gitu, ke ininya ya, berapa oksigen pada saat orang beristirahat, moderat atau kerja keras itu berapa oksigen yang terkonsumsi dan berapa udara yang terhirup per menitnya. Nah, di sini kita minta mahasiswa supaya bisa menentukan berapa kebutuhan dari udara segar bagi pekerja ya, yang ada di dalam tambang ya, dengan melakukan kita memberikan ini apa namanya cara bagaimana menentukan udara bersih. Itu kita memberikannya berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah kebutuhan O2 minimum dan yang berikutnya adalah CO2 maksimum. Jadi di sini bagaimana mahasiswa diminta untuk menentukan ya, menghitung ya, debit udara yang dibutuhkan dengan menggunakan pertimbangan atau menggunakan patokan O2 minimum yang
diperbolehkan atau yang dia manusia masih bisa bernafas dengan normal, itu 19,5%. Ya. Jadi kalau tadi di udara normal itu 21%, maka kita masih bisa bernafas dengan normal sampai 19,5% gitu. Nah, itu yang kita sampaikan kepada mahasiswa. Nah, kemudian juga ditekankan bahwa pada saat kita bernafas, kita mengambil oksigen dan kita mensuplai CO2. Sehingga pada saat perhitungan dari udara bersih ini, ya, berdasarkan CO2, CO2-nya juga harus diperhatikan supaya dia tidak melebihi batas ambang yang diizinkan gitu. Berapa? Gitu. Adalah 0,5%. Nah, nanti dari dua perhitungan ini, maka mahasiswa diminta untuk melakukan evaluasi mana berapa sebetulnya kebutuhan udara yang dibutuhkan, apakah yang dihitung berdasarkan oksigen minimum atau berdasarkan CO2 maksimum. Jadi artinya pada saat menentukan udara bersih, dua-duanya harus terpenuhi. Jumlah oksigennya tidak boleh lebih kecil dari 19,5% dan CO2-nya tidak boleh melampaui 0,5%. Nah, kemudian biasanya tadi itu selesai sampai UTS tuh biasanya. Nah, kemudian setelah UTS kami mulai masuk ke bagian yang di sini lebih banyak kita menggunakan persamaan-persamaan yang ada di dalam mekanika fluida, ya, di dalam McFlu tadi. Jadi di sini kami mulai menjelaskan prinsip-prinsip dari pengaliran udara, ya, bahwa bisa terjadi aliran kalau ada perbedaan tekanan. Kemudian di sini kita juga menjelaskan apa sih itu head, gitu ya, apa head, beda head dengan pressure, gitu ya misalnya. Karena kalau untuk diventilasi kan kita lebih banyak menggunakan head, ya, dibandingkan kita menggunakan pressure gitu. Nah, kemudian kita juga sampaikan juga apa pertimbangan pada saat kita kuantitas udara, kita mengontrol kuantitas udara itu pertimbangannya apa? Pastinya dari jumlah pekerja. Kemudian gasnya sendiri. Apakah kalau di batu bara misalnya CH4-nya atau metannya relatif banyak gitu misalnya, nah itu juga menjadi pertimbangan pada saat kita akan mempersiapkan jaringan, ya, jumlah dari udara yang akan masuk, ya. Kemudian besarnya produksi, karena ini berkaitan dengan bahan, kalau ada peledakannya berarti berkaitan dengan bahan peledak yang digunakan, kemudian berkaitan juga dengan peralatan-peralatan tadi. Ya, karena setiap alat tadi kan juga dia akan memberikan kontribusi pada penambahan panas di dalam tambang bawah tanah. Kemudian di sini ini dasar-dasar dari ini kita ingatkan kembali, sebetulnya anak-anak ini sudah dapat di di mekanika fluida, ya. Jadi di mekanika fluida mereka belajar mengenai bilangan Reynolds, ya, ini kita ingatkan lagi. Bilangan Reynolds itu apa? Itu ini. Kemudian aliran laminer itu apa? Aliran turbulen itu bagaimana gitu. Nah, kemudian kalau ditambang itu alirannya apakah dia memungkinkan terjadinya aliran laminer atau apakah dia selalu turbulen gitu. Jadi kalau ditambang alirannya selalu turbulen gitu. Nah, ini kita ingatkan lagi, kita mereview kembali apa yang sudah mahasiswa peroleh pada saat mereka sudah mengambil mekanika fluida. Kemudian ini juga sama. Ini adalah dasar dari perhitungan untuk tahanan atau tekanan di dalam jaringan nanti, head di dalam jaringan, ya. Maka ini juga mereka sudah mendapatkan di dalam mekanika fluida. Jadi ini kita ingatkan kembali mereka mengenai perhitungan-perhitungan ini atau mengenai dasar-dasar ini, konsep-konsep dasar ini yang kemudian diterapkan di dalam ventilasi. Ya. Kemudian ini ada kita jelaskan lagi mengenai apa itu head statik, apa itu head kecepatan, kemudian
head loss atau kehilangan energi, ya, kemudian kita berikan beberapa rumusannya, ya. Kemudian ini kehilangan energi akibat gesekan dan akibat shock loss, gitu ya. Gesekan pasti terjadi di sepanjang aliran. Kalau shock loss pada saat dia terjadi perubahan penampang atau perubahan dimensi dari terowongan atau salurannya, gitu ya. Itu kita bahas atau kita sampaikan di dalam materi ini. Biasanya kalau energi dalam aliran fluida ini kita bisa 2 atau sampai 3 kali pertemuan, karena cukup banyak yang harus di-remind dari mereka, diingatkan kembali, gitu ya. Kemudian ini sampai pada kita ini head loss, perhitungannya seperti apa, gitu. Kemudian diperkenalkan ada faktor-faktor gesek yang ada di dalam tambang, ya, yang digunakan pada saat kita menentukan berapa besarnya head yang harus diatasi, ya, di dalam saluran ventilasi, sistem ventilasi. Ya, ini sama. Nah, setelah tadi kita bicara dari konsep dari alirannya, energi dari aliran fluida, tadi kita bawa ke tambang, gitu. Jadi kalau tadi head tadi ada head statik, kemudian ada velocity head atau head kecepatan, gitu. Nah, ada kehilangan energi atau head loss tadi. Nah, itu kita bawa kalau ke tambang itu bagaimana? Ya, jadi bagaimana menerapkan tadi konsep dasar tadi ke dalam sistem ventilasi di tambang bawah tanah. Jadi yang kita sebut sebagai mine head, gitu. Ya. Di sini, ya, mahasiswa kemudian akan diminta untuk menentukan nanti karakteristik dari tambang saya, gitu. Jadi berapa sih sebetulnya head atau tekanan yang harus diatasi, ya, oleh nanti kalau kita akan menggunakan kompresor atau menggunakan fan, gitu ya, itu berapa besar, kita hitung di dalam tambang kita berapa head totalnya, ya, yang diperoleh dari static head dan velocity head-nya, ya, di mana di sini di static head kita memperhitungkan tadi ada friction dan ada shock loss. Setelah itu mahasiswa akan diminta untuk membuat kurva karakteristik tambang, ini contohnya seperti ini, yang nanti akan di-match-kan dengan alat yang akan kita gunakan, gitu. Ya, jadi ini kita sampaikan, kita inikan di dalam energi di aliran fluida tadi. Jadi bagaimana ini kebutuhan kebutuhan tambang, dan ini adalah yang disediakan oleh fan atau oleh kompresor atau oleh alat yang kita gunakan di dalam ventilasi kita. Bagaimana kita mematchkan antara kebutuhan di dalam tambang yang harus diatasi oleh tambang kita dengan alat yang tersedia, misalnya. Nah, setelah konsep dasar ini, kita masuk ke jaringan ventilasinya, di mana mahasiswa kemudian diminta atau mulai mempelajari jaringan-jaringan ventilasi, ya, ada apa saja yang ada di dalam jaringan ventilasi, apakah seri, paralel, atau seri paralel. Ini juga mengingatkan kembali adanya beberapa rumus dasar yang digunakan yang sebelumnya mereka sudah pernah mendapatkan, gitu. Misalnya ini hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini mereka dapat waktu mendapatkan kuliah teknik tenaga listrik kalau di kami, ya. Atau di fisika itu juga dapat. Nah, itu kita ingatkan kembali, tetapi ininya kita prinsipnya menggunakan Kirchhoff 1, namun kita ubah bahwa yang mengalir itu bukannya arus, tetapi menjadi aliran udara. Jadi menerapkan hukum Kirchhoff ini ke dalam ventilasi itu
kita sampaikan pada saat kita akan memberikan materi mengenai jaringan. Jadi di sini kita bahas prinsip-prinsipnya di dalam jaringan itu bagaimana bahwa aliran yang masuk ke satu titik percabangan itu harus sama dengan aliran yang keluar gitu ya, jumlah udaranya harus sama. Kemudian mengenai kehilangan tekanan pada satu jalur yang tertutup, ya, ini jumlahnya harus sama dengan 0 gitu. Itu kita sampaikan lagi kepada mahasiswa. Kemudian ini persamaan ini juga kita sampaikan ke mahasiswa untuk menentukan tahanan saluran udara kita gitu. Ya, jadi ini adalah beberapa rumus atau beberapa konsep perhitungan yang kita berikan kepada mahasiswa, yang kemudian mahasiswa nanti menerapkannya jadi kita biasanya memberikan studi kasus kecil gitu untuk mereka untuk menentukan jaringan ini, jaringan ventilasi, ya, bagaimana dengan debitnya atau jumlah dari udara dari masing-masing cabang, kemudian berapa hambatan dari masing-masing cabang gitu. Jadi di akhir ini biasanya kami memberikan tugas kecil gitu ya mengenai ini. Jadi kita diajarkan di sini mengenai jaringan seri dan paralel. Nah, biasanya saya mengingatkan mahasiswa bahwa prinsipnya ini sama dengan prinsip listrik sebetulnya. Hanya di sini karena jadi kalau mahasiswa biasanya ini sebetulnya rumusnya hampir sama nih dengan rumus V sama dengan I kali R, kan voltase sama dengan arus kali hambatan. Itu di sini ini kita ingatkan nih bahwa H ini adalah sama nih dengan voltase. Kemudian R ini adalah hambatan dan I ini adalah arus, tapi di sini dia fungsi kuadrat. Maka mereka biasanya lebih cepat ini sih. Oh ya, waktu itu kalau hambatan paralel bagaimana, kalau hambatan seri seperti apa gitu. Itu mereka biasanya lebih mudah paham gitu ya, lebih cepat paham. Nah, kemudian baru setelah kita memberikan beberapa prinsip jaringan tadi, apakah seri atau paralel, atau seri paralel, kemudian kita menekankan bahwa kalau di dalam ventilasi tambang, ya udara itu memang harus kita atur gitu ke area-area di mana memang sedang dibutuhkan udara dengan cukup besar gitu. Karena kalau tidak diatur demikian, maka seperti prinsip aliran, ya, dia pasti akan melewati jalur-jalur yang hambatannya atau tahanannya lebih kecil gitu. Sehingga kalau yang kita butuhkan di satu lokasi tertentu, misalnya di frontnya, kemudian itu membutuhkan lebih banyak, sementara di situ tahanannya lebih besar. Kalau kita tidak atur, maka udara tidak akan mengalir ke situ. Nah, itu makanya dibutuhkan, kita perlu menjelaskan apa yang disebut sebagai control splitting. Atau kita perlu memberikan atau mengatur udara supaya dia mau masuk ke area yang kita butuhkan, yang membutuhkan lebih banyak udara dibandingkan dengan jalur-jalur yang lain. Nah, di sini mulai mahasiswa diperkenalkan dengan yang namanya regulator. Gitu ya. Jadi kita memberikan hambatan tambahan yang kita sebut sebagai regulator. Bentuknya bisa berupa pintu, kalau di Ombilin kalau tidak salah berupa pintu di mana dia tengahnya ada coakannya gitu ya, ada seperti pintu penjara gitu. Kalau di Pongkor dia menggunakan bekas dari belt conveyor seperti dibuat semacam tirai, itu dia digunakan sebagai regulator gitu. Nah, itu fungsinya adalah untuk memberikan hambatan tambahan supaya tadi pada saat kita mengatur mengatur jumlah dari udara ini yang besar itu harusnya di mana. Nah, itu kita berikan prinsip-prinsip dasarnya kepada mahasiswa. Jadi menentukan besarnya regulator itu berapa, ya, dengan mengetahui tadi
hambatan yang dihadapin berapa, jalurnya seperti apa, kecepatan udaranya bagaimana. Itu adalah materinya. Nah, kemudian setelah itu kami meminta mahasiswa untuk praktikum memang. Kami ada jadi ada tiga kali mereka melakukan praktikum. Yaitu yang pertama praktikumnya adalah untuk kuantitas, kemudian untuk kualitas, dan kemudian kita melakukan praktikum dengan simulasi. Ya. Jadi misalnya kalau untuk kuantitas ya memang mahasiswa ya dengan beberapa alat. Kami tidak punya terowongan buatan gitu di kampus, sehingga kami menggunakan apa namanya untuk praktikum ini kami menggunakan seperti ini ya. Jadi menggunakan jaringan buatan seperti ini gitu, karena keterbatasan kami tidak mempunyai terowongan ini buatan ya yang kita bisa gantungkan gitu misalnya. Jadi mahasiswa praktikum ini untuk ada beberapa yang dia tentukan ya, misalnya kalau untuk kuantitas dia mengukur headnya, kecepatannya, kemudian bagaimana kalau dirubah-rubah, ini di sini kita punya percabangan, bagaimana kalau ini kita dirubah percabangannya, bagaimana kalau ditutup salah satunya gitu. Itu yang menjadi materi di dalam praktikum. Kemudian kalau untuk kualitas kita ya ini dibuat sederhana ya seperti ini yang buat Bu Ririn. Ini jadi kalau di ventilasi itu kami mengajar berdua, saya dan Bu Ririn Yulianti, itu dosen muda yang baru lulus dari ITB dan dia memang di ventilasi di kami. Jadi ini adalah untuk praktikum secara sederhana bagaimana mengukur gas ya dari suatu udara gitu ya, dengan kita membakar material di sini dibakar kemudian diukur. Nah, itu salah satu praktikumnya. Kemudian ini simulasi. Nah, sebelumnya kami menggunakan Kasemaru untuk melakukan simulasi ini. Kalau Kasemaru kan kita bisa ini ya free ya untuk melakukan ini atau untuk melakukan praktikum, bisa dipakai lah Kasemaru. Jadi tapi sekarang kami menggunakan Vensim yang kebetulan kita ada Vensim, jadi kita melakukan simulasi, jadi mahasiswa nanti diberi sederhana jalur sederhana, kemudian mereka diminta untuk mensimulasikannya ke dalam dengan menggunakan software. Karena tadi salah satu yang dibebankan ke kami, CPL-nya tadi, capaian pembelajaran lulusan adalah mahasiswa yang dibebankan ke ventilasi, salah satunya adalah mampu menggunakan perangkat pendukung ya, perangkat pendukung untuk ini. Gitu. Jadi ini biasanya kami minta mereka untuk melakukan perhitungan secara manual, tapi juga mencoba bagaimana dengan menggunakan Vensim atau Kasemaru. Nah, karena ini berlisensi di masa seperti ini, di masa pandemi seperti ini, kami tidak bisa pakai Vensim gitu. Jadi kemarin kami menggunakan Kasemaru, di mana anak-anak memang bisa latihan sendiri di rumah. Kalau ini kan mereka tidak bisa kalau tidak ada lisensinya. Baik, itu Bapak Ibu sekalian, jadi yang bisa saya sampaikan ini tadi, yang terakhir ini tadi yang saya sampaikan. Biasanya saya minta ke mahasiswa untuk hitung-hitungan nih. Sebetulnya kalau kita hitung berapa kita biaya yang dikeluarkan untuk bernafas gitu, seharinya itu bisa sampai 185 miliar gitu. Nah, itu biasanya saya sampaikan ini di awal pertemuan tadi, di pendahuluan tadi. Baik, demikian Bapak Ibu, terima kasih kita bisa berdiskusi mengenai apa yang sebaiknya, apakah ini cukup untuk menjadi minimum dari kuliah ventilasi atau mungkin ada masukan atau sesuatu yang bisa kita diskusikan. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas materinya yang cukup komprehensif, Ibu Pancanita. Saat ini kita akan buka sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi dipersilakan bagi Bapak Ibu partisipan untuk memberikan pertanyaan
baik via chat maupun secara langsung. Boleh izin, Bu. Iya, silakan Bapak Bambang. Silakan Pak Bambang. Nah, saya hanya ingin memberikan surprise ini untuk Bu Nita. Pertama, materinya seperti yang disampaikan moderator tadi, saya kira untuk capaian minimum ventilasi itu ya mahasiswa sudah mengetahui lah dasar-dasar. Paling tidak dengan belajar ventilasi menambahkan kesadaran bahwasanya hidup kita itu memang butuh oksigen. Sehingga kalau orang yang belajar ventilasi maka dia akan menghargai nikmat Tuhan itu betul-betul tidak terhingga gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Nita tadi itu di berapa SKS ya apanya Bu Nita? 2 SKS saya, Pak. 2 SKS ya. Oke, Ya, 2 SKS berarti ada simulasi, ada kunjungan atau ada berbentuk praktek lah dalam bentuk memahaminya secara program maupun kalau bisa ke lapangan gitu dilakukan atau tidak gitu ya. Kalau kami ke lapangan biasanya tidak untuk satu mata kuliah tertentu, Pak. Jadi biasanya gabung dengan beberapa materi juga, dengan misalnya jadi tidak khusus untuk ventilasi. Kemudian gini, kita kan kalau dulu kan aturan ventilasi itu kita merujuk kepada Kepmen 55K dan itu sudah berubah menjadi Kepmen 1827. Nah, itu ada standar aturan di Dirjen itu yang petunjuk 2019 itu keputusan Dirjen Minerba tentang terkait dengan good mining practice, di dalamnya kan ada ventilasi. Saya pikir kalau di kita sampaikan itu juga sebagai acuan kalau nanti dia ke lapangan, maka sebagai standar. Karena kalau saya di UNP tentu kadang-kadang ventilasi ini kita bawa ke lapangan, melihat apa yang dilakukan di lapangan, kemudian dia kaji, istilahnya dia lihat masih sudah sesuai dengan standar atau tidak gitu. Tapi rujukannya tentu pada aturan yang berlaku. Kalau sekarang mungkin Kepmen 1827 dengan aturan Dirjen yang nomor 185/2019. Nah, itu ada beberapa hal. Tetapi paling tidak tadi itu ada software ya Bu Nita ya. Itu diajarkan atau mereka apa sendiri gitu? Yang apa Pak? Yang software itu? Iya. Kalau yang software Pak Bambang? Iya. Kalau software mereka memang masuk praktikum gitu Pak. Memang mereka masuk ke lab komputer untuk kemudian waktu sebelum pandemi ya Pak ya. Jadi memang mereka di dalam komputer di lab komputer dibagi kelompok gitu nanti. Nah, kemudian mereka memang ada tutorialnya, ada responsinya dari praktikum. Jadi mereka nanti bikin laporan juga dari itu Pak. Tapi kalau yang pas masa pandemi ini karena kita nggak bisa pakai fansimnya, jadi kita pakai Kasemaru Pak, yang kemarin terakhir ini, ya, yang semester kemarin ini, bagaimana caranya biar mahasiswa ini, jadi kita kalau Kasemaru kan boleh bisa dipakai gitu ya Pak, Betul, free. Ya. Oke, saya kira itu aja share kita. Artinya pertama tadi itu aturan-aturan itu tadi Bu Nita, saya kadang sambil nyiak aturan-aturan yang ada di Kepmen itu belum tersinggung gitu kelihatannya. Sudah Pak, sudah tadi di gas ya, di materi yang waktu gas dan itu kita ada yang dari Kepmennya. Terlewatkan oleh saya tadi sebentar tadi. Ya. Terima kasih Bu Nita, terima kasih Bu moderator. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Bambang atas masukan dan pertanyaannya. Selanjutnya, jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada nggak yang diambil sebagai tugas akhir ya Bu Nita? Nambah sedikit. Ada Pak. Oh iya. Beberapa kan ke Pongkor, ke Cibaliung. Ngambil data sehingga itu jadikan tugas akhirnya ya? Iya. Bisa. Ya. Oke, lanjut Bu moderator. Iya Pak. Baik Bapak Ibu yang lain. Pak Ulu mungkin? Pak, tolong di unmute dulu Pak. Tanda mic-nya. Oh ya, oke. Dengar suara saya? Dengar Pak. Dengar. Terima kasih Bu atas presentasinya, bagus sekali. Jadi saya cuma ingin tambahkan kalau memungkinkan, mungkin barangkali bisa sedikit memberikan tambahan mengenai bagaimana sistem ventilasi tambang bawah tanah. Kemudian kedua, tentunya juga mungkin yang berkaitan dengan pengukuran ventilasi tambang tanah. Barangkali juga mungkin bisa dijelaskan kepada mahasiswa sehingga
nantinya bisa mengenai bagaimana sebenarnya sistem ventilasi tambang bawah tanah itu dan bagaimana pengukuran daripada ventilasi tambang bawah tanah dan bagaimana alat-alat yang digunakan. Mungkin barangkali itu saran saya, Bu, kalau memungkinkan ya. Terima kasih, Bu. Baik. Ya. Baik. Boleh saya jawab, Ibu moderator? Iya. Baik, Pak Ulum. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Betul, Pak. Memang di kami memang itu disampaikan, diberikan. Jadi pada saat mereka praktikum, itu memang mereka langsung menggunakan alatnya, Pak Ulum. Jadi kalau misalnya ngukur suhu ya mereka gunakan slingnya. Kalau mereka ngukur gas, itu juga memang mereka menggunakan gas detektor, mengukur kecepatan juga menggunakan anemometernya. Begitu, Pak. Kami ada di praktikumnya untuk mereka melakukan. Ya, memang tadi sudah kita lihat. Tapi artinya maksudnya di teorinya gitu supaya Oh nanti ya, siap. bisa lebih jelas gitu. Dan Siap, kemudian Pak. juga mungkin sistem ventilasi tambang bawah tanah barangkali kalau nggak salah tadi belum dijelaskan gitu ya, Bu ya. Ya, baik, Pak. Ya, sekira mungkin bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya keadaan sistem ventilasi tambang bawah tanah itu. Barangkali bisa dijelaskan kepada mahasiswa juga. Itu saran saya, Bu ya. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Mungkin tadi memang terlewat, Pak. Jadi biasanya memang kita di awal juga kita jelaskan, misalnya ada ventilasi alami, ada ventilasi buatan, ya, kemudian kayak tadi dijelaskan gitu. Ya, betul. Terima kasih, Pak. Terima kasih sarannya Pak Ulum. Bapak Ibu yang lain, jika ada masukan lagi atau pertanyaan? Ada mungkin sedikit sharing aja, Bu, moderator ini. Iya, Pak. Bu Nita, mungkin juga nanti minta pandangan Bu Nita juga ini. Kita kan gini, kita selalu pergi ke Solunto. Solunto ini kan meskipun tambang yang besar PTBA Ombilin itu sudah tidak beroperasi dalam konteks untuk berproduksi, tetapi tambang-tambang kecil itu mungkin masih ada ya belasan lah, 12 atau 13 yang melakukan penambangan dengan sistem tambang bawah tanah. Di dalam konteks kita survei ke sana, kita kan belajar mahasiswa kita ajarkan ventilasi yang standar lah, harus begini gitu ya. Sistem dengan sistem hisap, dengan sistem hembus, kemudian blowernya. Artinya begitu mereka ke lapangan dilihatnya itu pertama sebelum masuk ini para pekerja keluar tuh kok basah semua gitu ya. Ternyata di sana nggak ada air di dalamnya, tapi kok begitu keluar itu semua bajunya, kepalanya sampai seperti keluar dari kolam gitu kan. Ini apanya? Ternyata itu keringatnya gitu kan. Keringatnya wah, tentu secara kesehatan ini apa yang terjadi gitu. Artinya temperaturnya itu jauh lebih mungkin ya ini asumsi pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita betul-betul survei itu sebagai standar ya, saya nggak mengatakan itu tidak sesuai dengan standar, tapi kalau nggak sesuai dengan standar tentu akan di stop oleh inspektur tambang gitu ya. Tetapi karena ini tambang-tambang ya termasuk tambang kecil melakukan tambang bawah tanah yang lebih sekian buah ada di Solunto, mereka apalagi kerjanya itu mereka borongan gitu ya. Borongan itu dalam konteks antara pekerja dengan pemilik tambang itu bukan karyawan langsung gitu. Jadi artinya dia dibayar berdasarkan nanti batu bara yang keluar. Tentu ini yang sistem ventilasi itu disiapkan oleh yang punya tambang gitu kan. Ya, saya juga sistem kontraknya masih tidak sesuai yang kita pelajari. Nah, terkait dengan penggunaan model ventilasi. Kita tahu bahwasanya kalau seandainya ventilasi ini kan akan lebih mudah kalau kita gunakan sistem hisap. Itu lebih safety dari konteks ini. Tetapi karena ini dia tambang kecil, dia akan hemat cost-nya gitu ya. Sehingga hampir keseluruhan itu menggunakan sistem dorong. Dengan blower, kemudian dia pasang dak, dia arahkan kemana pron-pron, di sana ada orang bekerja gitu ya. Nah, kalau itu dihitung-hitung dari segi tadi antara oksigennya, kemudian temperaturnya, kelembabannya, maka ada hal-hal yang barangkali kalau kita jujur itu masih jauh dari yang kita harapkan. Sehingga nanti kenyamanan pekerja itu mereka keluarnya ya nggak nyaman gitu kan. Nah, namun demikian di Solunto itu kan beberapa tahun yang lalu pernah terjadi kecelakaan ya, itu kecelakaan sehingga ada ledakan gitu ya. Kemudian saya yakin ini masih dalam pengawasan inspektur tambang, tetapi sebagai pemilik tambang gitu ya, saya juga pernah bertanya, kira-kira berapa sih cost yang dia keluarkan untuk ventilasi sehingga kadang-kadang kok
untuk ventilasi saja mereka kok sepertinya hemat gitu, ya hemat-hemat supaya tidak mengeluarkan biaya yang lebih full gitu. Nah, ada nggak kira-kira standar mungkin Bu Nita ini cost ventilasi itu dibandingkan misalkan kalau kita mengeluarkan tambang bawah tanah batu bara itu 1 tonnya itu misalkan 500.000 gitu ya atau berapa dolar gitu. Yang digunakan untuk ventilasi itu berapa persen itu bisa dihitung nggak kira-kira Bu Nita? Baik Pak Bambang, terima kasih Pak. Kalau saya sendiri sih belum pernah melakukan perhitungan cost itu ya Pak ya. Artinya secara ini saya belum pernah, tapi sebetulnya itu bisa saja dilakukan Pak. Jadi biasanya kan pertama kita gini Pak, kalau memang terjadi seperti itu, seperti yang tadi ya misalnya panas, yang pertama bisa dilakukan kan disimulasikan dulu, siapa tahu posisi dari alat-alat itu belum pas gitu kan Pak. Jadi itu salah satu fungsinya itu. Siapa tahu dengan kita melakukan pemindahan dari fan-nya kah atau tadi blower-nya kah itu bisa gitu mengatasi masalah tadi gitu Pak. Nah, kalau memang ternyata tidak bisa berarti kan harus ada rekayasa ya Pak, harus ada engineering di situ yang dilakukan. Nah, kami sampai saat ini memang belum pernah sampai ke cost-nya Pak gitu. Tapi bisa jadi mungkin kita bisa itu Pak menjadi satu ini ya kemudian yang bisa bersama itu boleh itu untuk kira-kira betul karena biasanya dan itu kan dibutuhkan Pak Budi kemarin untuk perencanaan tambang bawah tanah kan Pak. Iya. Jadi bisa jadi masukan juga di apakah di materi kita itu kita perlu singgung sedikit gitu Pak mengenai cost mengenai ventilasi gitu Pak. Karena kan sama ini tidak pernah ada ya Pak kita membahas, seingat saya ya kita belum pernah membahas ya betul. Cuman saya kemarin pernah sempat karena punya ide itu begitu ketemu KTT saya pernah nanya karena KTT itu alumni kita juga gimana ternyata dia bisa tahu tapi menyampaikan berapa persennya itu kayaknya agak masih belum karena gini pengeluaran kos-kos mereka itu kayaknya masih terlalu rahasia bagi mereka untuk dikeluarkan sehingga nanti ya keuntungan dia ketahuan ini gitu kan gitu. Jadi saya minta kemarin data-data boleh nggak gitu. Kayaknya masih susah juga dapat untuk yang pasti gitu ya. Karena nanti kalau misalkan persentase untuk ventilasi sekian, untuk transportasi sekian, untuk upah sekian. Jadi kalau diekspos nanti demo pula para pekerja gitu kan gitu. Terlalu besar ambil keuntungan yang punya tambang gitu. Tapi mungkin sebetulnya bisa Pak kita masukkan di dalam mungkin ya ini seperti di materi gitu kira-kira apa aja sih yang perlu kita pertimbangkan pada saat secara kasar gitu bisa Pak jadi satu ini. Selama ini kan memang materi ventilasi itu sama sekali sepertinya belum menyinggung ke arah sana ya Pak. Belum. Gitu. Ya kalau seperti yang beberapa kayak peledakan segala macam kan biasanya sudah ada ya. Nah yang ventilasi itu bisa tuh Pak kalau kita sepakat untuk. Itu ada operating cost-nya, kemudian ada untuk belanja modalnya gitu kan. Sehingga nanti bisa bertahan untuk berapa lama kan gitu ya. Sehingga total untuk biaya ventilasi itu berapa sih seumur tambang itu gitu kan. Atau kan yang rutin bulanannya itu untuk listriknya gitu kan, untuk sekian udara yang diproduksi itu berapa sih cost-nya, itu mungkin bisa sampai ke sana ya Bu Nita ya. Iya, kalau memang kita mau, karena selama ini kan cuma kalau ini dia nambah fan, berarti dia lebih mahal gitu aja, tapi berapanya itu yang saya belum pernah penelitian ke sana Pak. Oke, makasih Bu Nita, itu kayaknya ada yang nanya juga itu. Iya. Iya, terima kasih Pak Bambang. Iya. Bu Nita ada pertanyaan dari Apri Kustianto. Beliau bertanya bagaimana untuk merancang ventilasi, data-data apa yang saja yang dibutuhkan, serta bagaimana cara perancangan dari tahap perencanaan sampai ke pemakaian ventilasi itu sendiri. Silakan dijawab Bu. Baik, terima kasih Pak Apri ya, Pak Apri Kustianto. Baik, jadi kalau kita mau melakukan satu perancangan ventilasi, kalau memang ininya sudah ada ya, jalurnya sudah ada sebenarnya Pak, itu kan kita harus artinya rencana tambang bawah tanahnya sudah ada, ya sudah terbuka gitu misalnya, artinya sudah berjalan, itu kita bisa ambil beberapa data mengenai
suhu tadi Pak. Suhu itu harus kita bisa menggunakan slingskometer untuk mendapatkan suhu basah, suhu kering gitu. Dari suhu basah dan suhu kering tadi dengan menggunakan grafik psikometer tadi kita bisa tahu sebetulnya berapa kelembapan yang ada di situ. Atau kalau kita punya alat untuk mengukur kelembapan, itu kita juga bisa gunakan alat untuk mengukur kelembapan tersebut. Nah, kemudian kita perlu tahu juga berapa kecepatan udara yang ada di jalur itu. Jadi kita bisa, untuk apa? Salah satunya adalah kita bisa menentukan debit dengan mengetahui mengetahui kecepatannya, kemudian kita mengetahui berapa dia luas dari salurannya, itu kita akan bisa mendapatkan kecepatan. Jadi suhu, kemudian kecepatan, gitu ya. Kemudian kita perlu tahu apakah kita akan menggunakan saluran duct atau kita menggunakan terowongannya itu sendiri. Di situ kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk menentukan tadi Pak, berapa friction loss yang mungkin terjadi, berapa shock loss yang bisa dihasilkan dari jalur kita tadi. Nah, setelah itu dievaluasi Pak, dengan kita mengetahui tadi tahanan kita, jalur kita tadi berapa ininya, kita bisa mendapatkan apa yang kita sebut tadi sebagai karakteristik dari tambang kita. Nah, dari karakteristik tambang itu kita akan bisa menentukan alat yang kita butuhkan berapa dia powernya gitu, Pak. Jadi ini ini data-data yang atau step yang kita butuhkan pada saat kita mau melakukan perencanaan atau rancangan ventilasi. Termasuk jumlah orangnya ya Pak yang bekerja, tadi saya lupa. Orang yang bekerja di sana berapa? Alat yang digunakan apa? Alatnya apakah itu alatnya diesel gitu ya, atau menggunakan elektrik gitu. Karena tadi ada perhitungan untuk menentukan tadi kebutuhan dari udara yang kita butuhkan untuk supaya area yang tempat orang bekerja tadi itu berada pada temperatur efektif yang nyaman sehingga efisiensinya tinggi ya Pak gitu. Nah, kalau tambangnya belum ada, berarti kita harus bermain dari desain tambangnya dulu, Pak, gitu. Desain tambangnya mau kemana, arahnya kemana, gitu. Kan pasti harus sudah ada kan, Pak, kalau untuk desain tambangnya. Nah, kita nanti bermain di situ. Untuk jalur kebutuhan orang berapa, gitu ya. Kemudian alat yang rencananya digunakan apa, gitu. Jadi dasarnya memang kita harus tahu desain dari tambangnya terlebih dahulu, ya. Kalau kemudian tambangnya sudah berjalan, kita bisa lakukan evaluasi dengan suhu-suhu tadi, data suhu, kemudian data kelembapan dan lain-lain. Nah, kita trace masing-masing masuk ke situ memang per berapa, misalnya apakah per 50 meter kita lakukan pengukuran gitu atau per 100 meter gitu sesuai dengan peta dari tambangnya tersebut gitu. Desain dari tambang. Nah, kalau belum ya kita bermainnya di rancangan gitu Pak, di perancangan, tapi dasarnya kembali lagi harus desain dari tambang tersebut. Itu Bu mungkin secara garis besar yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bu Nita. Saya harap cukup jelas ya untuk Pak Aprik Ustianto. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Yudo Dwi Gali tentang bagaimana penentuan friction loss yang diakibatkan oleh kekasaran di muka bidang lubang bukaan. Dimana kalau misalnya kita simulasikan di dalam lab, dinding ruangan tersebut halus dan rata sehingga nilai friction loss-nya kemungkinan kecil. Baik, terima kasih. Ya, Pak Yudo, memang kalau di lab, kalau memang kita mau mencari friction-nya ya Pak, artinya memang kita cari sedikit. Kan tadi kita sebetulnya bisa menggunakan yang sudah ada ya, faktor-faktor gesek untuk beberapa area yang sudah ada, kekasaran yang sudah ada. Nah, kalau memang kita mau simulasikan nih di lab, Bapak dengan berbagai macam kekasaran, ya tentunya Bapak harus punya, di lab itu memang harus ada yang kita bisa simulasikan gitu Pak. Jadi kalau dindingnya halus bagaimana, kemudian kita buat kalau misalnya pakai shotcrete itu seperti apa misalnya, itu kita bisa simulasikan seperti itu gitu. Ini kalau simulasi model fisik ya Pak ya.
ini untuk yang Pak Yudo gitu. Tapi kalau misalnya kita menentukan friction loss-nya, kemudian kita menggunakan pendekatan dari tadi faktor-faktor gesek yang ada, yang sudah ada di tadi sudah diinikan, itu kita bisa hitung Pak gitu. Berapa dia besarnya debitnya, kemudian berapa apa aja ya rumusnya, ada besar debit, kemudian ada luas permukaan kalau tidak salah gitu. Saya tidak hafal rumus persisnya gitu Pak. Tapi kita bisa tentukan dari situ gitu Pak. Nah, kalau Bapak mau simulasi di lab ya memang harus kita coba aneka rupa jenis kasaran gitu. Begitu Bu. Iya. Demikian Pak Yudo. Jadi misalnya kalau simulasi secara fisik, jadi harus ada bahan-bahannya ya Bu ya, tersedia di dindingnya mengenai kekasarannya. Jadi ada beberapa jenis. Iya. Dicoba semua ya. Ya kalau seperti yang tadi praktikum kami gitu kan, dia hanya memang ya sudah tertentu gitu jalurnya itu yang kita gunakan, maka kita akan menggunakan faktor geseknya kan hanya jalur itu gitu Mbak, yang memang kita sudah ini kan gitu. Jadi ya kita mainnya di kalau memang mau beraneka rupa ya kita buat dengan berbagai. Jadi misalnya dari aluminium misalnya, kita bisa membuat lagi misalnya dari kan sekarang banyak juga tuh dijual tuh yang misalnya dari plastik gitu. Atau dari terpal gitu. Ininya saluran-salurannya gitu. Itu kita bisa simulasikan dengan itu gitu Pak misalnya. Kalau yang kami tadi, kami sebetulnya baru aja kita beli tapi belum dicoba. Kita punya yang dari plastik juga gitu, yang lebih fleksibel gitu ininya jalur ininya. Nah itu bisa Pak dipakai sebagai perbandingan ya. Bagaimana kalau kita friction loss dari yang ini dengan friction loss dengan menggunakan saluran yang dia berbeda bahannya. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Bapak Ibu yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Assalamualaikum. Ya, saya dari Universitas Jember mau izin bertanya Bu. Ya, monggo Pak. Ini Bu tentang simulasi untuk sirkulasi udara itu menggunakan finite difference nggih Bu? Enggak Pak. Kira-kira menggunakan model yang seperti apa nggih Bu? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Oh iya. Baik Pak. Jadi kalau yang kita maksud simulasi di sini adalah kita melakukan menggambarkan dari posisi dia kondisi sebenarnya itu kita buat dalam bentuk satu jaringan tertentu gitu ya Pak, di mana di dalam simulasi ini, di mana di situ prinsip-prinsip rumus yang tadi itu Pak yang kita gunakan gitu Pak. Jadi misalnya tadi kalau untuk untuk debit gitu, untuk friction, untuk shock loss gitu. Nah, jadi dasar-dasar rumus energi tadi yang mendasari dari ini Pak, dari simulasi ini gitu Pak. Sehingga kita perlu sebetulnya kalau mau melakukan simulasi ini kita perlu jalur dari ya peta biasanya yang kita harus bisa baca tadi, seperti contoh simpelnya tadi ada jalur di lapangannya seperti apa, kemudian kita simulasikan dengan data yang kita dapat, misalnya dia misalnya salurannya dia misalnya menggunakan faktor geseknya sekian gitu. Nah, itu kita bisa dapatkan berapa sebetulnya debit atau berapa sebaran dari udara yang dibutuhkan gitu Pak. Jadi software ini dasarnya dari tadi Pak yang ada kita perhitungan energi di dalam saluran di dalam fluida, energi dalam aliran fluida tadi. Begitu Pak. Ada ini Bu, ada informasi mungkin tentang webnya software yang dipakai di Pensim Pak. Pensim nggih. Ada Pak nanti. Okay. Nanti kami ini kalau memang Bapak memerlukan untuk itu ada Pak, ada webnya. Kita bisa.
Matur Kalau nuwun, yang Bu. Kasemaru Pak malah open Nggih. Pak. Kalau yang Oh, Kasemaru boleh bebas Pak dipakai. Oh, nggih, mungkin Betul ya nanti. Pak Bambang ya, kalau yang Kasemaru kita banyak pakai. Jadi kalau untuk kalau untuk kemarin nih seperti kami mengalami kondisi kita pandemi begini, yang mahasiswa bisa pakai ya yang Kasemaru ini gitu Pak. Jadi, Open source karena ini. mereka bisa, ya karena bebas tadi. Kalau yang fansim kan harus berbayar sehingga nggak bisa itu. Tapi kalau Bapak membutuhkan itu boleh nanti kami share Pak, kami sampaikan. Terima kasih Bu Nita. Sami Pak. Terima kasih Pak Yanuar. Bapak Ibu partisipan, apa ada pertanyaan lagi? Atau saran dan masukan untuk mata kuliah ini sendiri? Ini yang timur udah mulai Jumatan mungkin. Enggak kayaknya ya Bu ya. Indonesia Timur. Kalau tidak ada Bu, kemarin ada pertanyaan yang masuk di dalam Google Form pendaftaran. Saya bacakan saja dari Erwin Patra. Beliau merupakan mahasiswa di Teknik Pertambangan Unsri. Pertanyaannya adalah beliau ini ingin tahu bagaimana cara mengatasi gas metan dalam tambang bawah tanah batu bara. Jadi Ibu tadi sudah menjelaskan juga di dalam penyampaian materi bahwa pengendalian gas ada 4 kalau tidak salah. Mulai dari pencegahan, pemindahan, absorpsi, dan isolasi. Jadi mungkin bisa dijelaskan lebih detail Bu bagaimana penanganan gas metan di tambang bawah tanah batu bara. Baik, terima kasih ya Bu Moderator. Baik, jadi kalau gas metan di tambang batu bara kan kadang tidak bisa dihindari, pasti ada gitu ya. Jadi kalau mau gampangnya, ya kita harus bisa menurunkan sampai di bawah kadar di mana dia terinisiasi untuk terbakar atau meledak. Itu yang paling mudah. Artinya harus suplai udara harus cukup banyak untuk menurunkan itu gitu ya. Nah, ini ada satu itu yang gampangnya gitu ya. Nah, kalau kalau yang saya tahu di Jepang nih Mbak, di Kushiro, ya, mungkin kalau yang pernah ini juga pernah ikut pelatihan di Kushiro di Jepang, Bapak Ibu kan itu terbuka waktu itu. Nah, di sana gas metannya itu di drainase Mbak, artinya ditarik. Tadi siapa yang? Jadi artinya dibawa Bu Wawang tuh pernah ke sana juga. Jadi si metannya ini justru dimanfaatkan gitu Mbak, dengan dibawa keluar, kemudian dia dimanfaatkan, diolah sehingga dia menjadi sumber listrik kalau tidak salah. Jadi kalau biasanya kita penyaliran air gitu ya, kalau di sana itu penyalir metan drainage gitu. Itu kalau di tambang Kushiro itu, sehingga ada dia memang sistem penyaliran metannya, jadi dia menarik gas metannya keluar, kemudian ini dimanfaatkan untuk untuk kebutuhan listrik di kantor kalau nggak salah di seputaran itu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang pernah ke sana, yang pernah melakukan penelitian di Kushiro, itu salah satunya adalah dengan melakukan metan drainage gitu. Kalau di sini rasanya saya sih belum pernah dengar ada metan drainage ya dilakukan di sini. Atau ada ya Pak Bambang? Mungkin kalau saya ini di Kushiro itu Mbak, yang ternyata bisa ya kemudian dimanfaatkan dan dibuat menjadi lebih bermanfaat malahan metannya. Gitu. Nanti kalau yang paling gampang ya kita turunkan kadarnya gitu sampai posisi dia kecil, karena emang nggak bisa dihindari di tambang batu bara, pasti ada metannya. Seberapa besarnya ya tergantung dari karakteristik dari batu baranya. Iya, jadi sebenarnya gas metan bisa asal dia di bawah batas ambang aman ya Bu ya. Setelah itu dimanfaatkan sebagai sumber energi kalau di Jepang gitu. Iya, di Kushiro itu dipakai untuk itu. Ya, semoga Indonesia kedepannya bisa seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya kembali. Ini ada Bu Wawang, materi ventilasi masih kosong. Iya Bu, nanti siap Bu Wawang. Siap di-share Bu.
Kayak Bu Wawong sudah beli materi nih. Kenapa? Bu Wawong sudah mengumpuli materi semuanya. Iya. Tahuan Bu Nita belum. Mungkin Tidak baru usah mau memberi disampaikan, materi, Pak. Kumpul materi saja. baru mau disampaikan moderator tuh udah kebaca langsung oleh Bu Nita berarti. Habis tadi saya makanya langsung Bu Wawong kan ikut di Kusiro juga. Betul ya Bu Wawong ya, kalau tidak salah di Kusiro itu Ya. ada metan drainage ya Bu ya, Ya, yang jadi ambil dulu, metannya justru kita masih dimanfaatkan. malah aman, nggak mungkin terjadi ledakan. Iya, betul. Bu Bu Nita. Wawong Bu Nita, sharing dikit. Sharing Bu Nita. monggo. Itu ke moderator Pak. Ngomong. Gini, oh iya, ya moderator, ini saya pernah juga ke Vietnam dulu, dibawa sama orang Jika itu, mengunjungi satu tambang yang tambang itu antrasit gitu ya, tambang batu bara. Itu memang betul kata Bu Nita tadi, kalau kita kan ini kalau tambang bawah tanah terkait dengan ventilasi itu kan dua itu untuk tambang bawah tanah batu bara dan yang berbahaya gas dan non batu bara kan gitu. Nah, sebenarnya kalau ventilasi ini lebih detail, lebih harus teliti itu untuk tambang bawah tanah batu bara gitu, karena sana potensi gas beracun itu lebih banyak dan gas berbahaya itu lebih banyak dibandingkan tambang non batu bara kan gitu. Terkait dengan tadi katakan metan itu seperti apa ya, itu memang betul karakteristik batu bara. Semakin tinggi ke batu baranya dari stratanya, tentu metannya akan semakin besar gitu. Juga tergantung juga kedalaman gitu ya. Artinya batu bara yang dangkal tentu karena akibat proses pembentukannya itu dibandingkan dengan batu bara yang dalam, tentu yang dalam itu lebih banyak metannya. Kemudian kalau yang di pengalaman pernah berkunjung ke Vietnam itu betul-betul metan itu menjadi satu satu perhatian besar, karena sampai-sampai kita membawa kamera pun ke bawah itu tidak boleh gitu, nggak boleh kamera. Jadi kamera itu betul-betul yang flame proof gitu ya, artinya betul-betul dijaga betul sehingga percikan lampunya itu menjadi harus dijaga. Nah kemudian karakteristik metan tadi itu ya, metan drainage. Saya pernah pernah di panel 6 dulu Bu Nita. Jadi ada panel 6 itu dia mengeksplorasi ke bawah lagi, kan panel itu dia lapisan B kemudian mau ke lapisan C. Dia buat eksplorasi di jalur terowongan itu. Nah kemudian saya membawa gas detektor itu, kemudian saya arahkan ke bekas eksplorasi itu, ada gas yang keluar di air itu, kita tunjukkan di sana itu betul-betul scale out itu gas detektornya. Artinya lebih dari, kalau di gas detektor metan itu kan ada sampai skala 10 gitu ya. Itu betul-betul mentok gitu kan. Tempat sumbernya, artinya memang itu ada sumber metan di sana. Tapi begitu kita ukur di atas, di atap atau di lorong-lorong itu, dia berada di bawah 1%. Memang itu kandungan metan itu menjadi sangat penting untuk dideteksi. Malah kalau kita lihat gas detektor itu kan ada automatic gas detektor yang diletakkan di beberapa tempat di potensi metan itu muncul gitu. Jadi saya kira kalau kita ingin melakukan penambangan batu bara bawah tanah, maka paling bahaya itu adalah itu di metan gas itu. Betul Pak. Itu barangkali, makasih, ini sekedar untuk share. Jadi metan itu bisa mencapai titik maksimum di mana sumbernya, tapi begitu dia terdilusi oleh udara segar, maka dia konsentrasi akan turun gitu. Terima kasih sharingnya Pak Bambang. Ibu Nita, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Rahma Nurfaida mengenai bagaimana perawatan sistem alat ventilasi tambang bawah tanah agar dapat digunakan dalam jangka panjang, awet ya. Dan bagaimana dengan penerapan ventilasi alami, berapa lama pekerja dapat bekerja dalam kondisi tersebut? Ya, silakan Bu. Kalau untuk perawatan alat ya supaya dia supaya bisa digunakan dalam ini maksudnya di real ini ya, di real tambang ya Bu siapa namanya, Bu Rahma ya. Iya, biasanya kan kalau di real tambang kan sering itu ya sobek karena beberapa alat gitu ya, salurannya itu memang sering sobek, kemudian kalau dia sampai di percabangan sering tertekuk gitu ya. Nah, itu kan juga mengakibatkan tidak awet. Ya secara ininya ya kalau pas di percabangan
pertambangan bisa dikasih itu ya yang untuk supaya dia tidak tertekuk gitu ininya apa namanya itu bisa membuat umur ininya lebih awet gitu ya, karena kalau saluran yang tertekuk itu kan dia relatif lebih mudah untuk rusak ya dibandingkan kalau dia salurannya kalau saluran fleksibel ya, yang ini kita bicara fleksibel itu pada saat dia bercabang ya di percabangannya itu memang kita berikan semacam ya, konektor ya elbow gitu ya Mbak, yang apakah dia bentuknya disesuaikan dengan kondisi di lapangan gitu ya. Nah kemudian kalau untuk yang ventilasi alami kan sebetulnya tergantung dari kedalamannya juga gitu. Saya pernah punya pengalaman di Lombok Barat, itu tambang rakyat gitu ya Bu. Itu ya ventilasinya memang bukan ventilasi alami sebetulnya dia, tetapi dia tidak menggunakan ini gitu. Dia menggunakannya adalah kodenya dia membutuhkan ventilasi itu adalah orang sudah sesak nafas gitu. Jadi kalau dia maju gitu kemudian misalnya kan turunnya pakai shaft gitu, kemudian lubang mendatarnya gitu. Misalnya dia sudah 100 meter ya, tadi turun 80 meter, 100 meter kemudian dia merasa sudah mulai sesak gitu ya, atau sudah mulai kesulitan bernafas, itu masih punya biaya nggak? Kalau punya biaya dia kan beli ini lagi untuk mendorong udara maju lagi gitu. Nah, jadi jadi by feeling gitu. Nah, maksud saya ini tadi kalau memang ini ventilasi alami, ya artinya tidak mengandalkan kita melakukan desain gitu. Kan tergantung dalam atau tidaknya tambang tadi ya masuk. Mungkin kalau di Sawalunto kira-kira kalau yang itu kan seringnya masuk 200-250 meter, dia keluar bikin lagi gitu kalau nggak salah. Jadi nggak sampai masuk ke dalam gitu. Kalau di Sawalunto bukan, ya Pak Bambang ya, mungkin Pak Bambang informasi di Sawalunto, tapi setahu saya gitu Mbak. Jadi dia nggak bikin ini gitu. Jadi memang dia mengandalkan ventilasi alami, bikin terowongan masuk 200 meter sudah ini dia keluar, dia bikin terowongan lagi di ininya gitu. Nah itu. Kemudian kan juga tergantung bagaimana kondisi suhunya juga tadi ya, apakah karena ada beberapa tempat yang kalau memang dia relatif lebih tinggi ya mungkin dia hanya boleh 2 jam gitu di dalam, kemudian dia harus keluar gitu secara peraturan ya gitu kalau dia lokasinya memang menunjukkan suhu kelembapannya tinggi gitu. Jadi kalau tidak pakai ini ya kalau tidak menggunakan ventilasi yang kita rencanakan ya tadi by feeling tadi. Kalau yang di Sawalunto itu 200, yang buka ini ya beberapa tambang yang itu 200 meter masuk, nanti dia ada lagi gitu. Jadi dia kenapa? Karena semakin dalam kan sudah semakin lebih sedikit itu udara segarnya. Jadi dia nggak pakai ini kan gitu. Jadi dia bikin lagi lubang berikutnya gitu ya. Itu sih ininya yang bisa saya. Mungkin kalau ada yang mempunyai pengalaman yang lain yang bisa diitukan, monggo sharing. Bagaimana Pak Bambang, mau sharing? Ya Pak, monggo. Ini ada yang tanya lagi nih Bu. Iya. Mungkin lanjut ya Bu ya. Ada pertanyaan dari Ibu Laura Puspitasari tentang ventilasi termasuk support pada tambang bawah tanah. Berarti pada tambang bawah tanah yang masih berproduksi apakah perlu dibuatkan ventilation schedule karena kondisinya yang terus berubah, dan faktor-faktor apa saja yang kalau perlu faktor apa saja yang berubah? Ya. Baik, terima kasih Bu Laura ya. Sudah pasti Bu, ventilasi kan akan mengikuti kemajuan dari desain tambangnya ya, sehingga bisa jadi kalau dia terowongannya lebih dalam lagi gitu, atau dia naik atau turun, atau seperti kemarin yang desainnya Pak Budi ya ventilasinya harus, kan prinsipnya ventilasi ini harus bisa
mengantarkan udara sampai di yang dibutuhkan ya, front di mana orang bekerja gitu. Sehingga ini pasti kalau dia memang bergerak tambangnya, ventilasi juga harus dievaluasi atau dilakukan perhitungan atau schedule ini kemana nih gitu. Kalau tambang di sini apakah masih cukup dengan ventilasi yang ada atau dia harus diperpanjang lagi misalnya untuk salurannya gitu. Nah, kalau perlu faktor apa saja yang berubah? Kalau memang dia tambah panjang, pasti tadi pasti karakteristik tambangnya juga jadi berubah. Karena faktor hambatan tadi, faktor panjang dari ininya kan jadi lebih dalam gitu ya. Jadi itu yang perlu kita ulang gitu. Apakah head-nya, apakah karakteristik tambangnya masih memenuhi atau tidak gitu. Sama atau tidak dengan yang sebelumnya. Karena berkaitan dengan alat gitu. Kalau memang ternyata tidak memenuhi kan harus mungkin kalau perlu lebih dalam lagi dia tidak cukup dengan alat dengan kapasitas yang sekian ini gitu. Ya, atau kalau dia ternyata dalam ke bawah atau semakin ke bawah tadi faktor panasnya juga jadi berbeda misalnya. Jadi tergantung dari desainnya, desain tambangnya seperti apa dan kita balik lagi. Tahanannya karakteristik tambangnya menjadi berubah itu tadi. Itu Bu. Baik, terima kasih Ibu Pancanita. Ibu Laura, saya harap sharing dari Ibu Nita juga menjawab pertanyaannya. Jika tidak ada, silakan Pak Alex jika ingin bertanya. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Perkenalkan Ibu Nita, saya Alex dari Teknik Pertambangan Industri, Bu. Silakan Pak. Menanggapi dari yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, metan di tambang batubara bawah tanah, saya setuju bahwa itu menjadi perhatian yang serius ya. Karena kalau kata Pak Bambang tadi ada di suatu titik di tambang bawah tanah itu ada metan, nanti tempat keluarnya metan, dia misalkan ada 100% metan, kemudian dia teraliri oleh udara, maka dia akan melewati ambang batas 4-15%, di mana itu konsentrasi ledak metan itu sendiri. Makanya bahayanya di situ. Nah, terkait dengan mata kuliah ventilasi tambang itu sendiri, Bu, karena saya baru bergabung, mohon maaf Bu sebelumnya. Untuk mata kuliah ventilasi tambang bawah tanah sendiri, apa saja Bu substansi yang menjadi bahasan pokok di dalam mata kuliah ventilasi tambang bawah tanah, kemudian apa outcome nanti capaian yang harus didapatkan oleh mahasiswa dari mata kuliah ventilasi tambang bawah tanah. Saya kira itu saja Bu. Mungkin sudah disampaikan oleh Ibu, tapi saya baru bergabung Bu. Baik. Mungkin selintas saya sampaikan sedikit ya Pak ya, karena tadi kita sudah membahas, mungkin nanti Bapak juga bisa, ini saya share ininya, mana ya? Sebentar. Jadi di awal tadi memang kami berangkat dari capaian pembelajaran prodi dulu Pak. Jadi kami berangkat dari capaian pembelajaran prodi lulusan tambang, kemudian ini adalah yang dibebankan, yang merah-merah ini adalah yang dibebankan ke mata kuliah ventilasi. Ada 4 yang dibebankan ke mata kuliah ventilasi, ini kalau kita buatkan seperti ini. Nah, dari 4 capaian pembelajaran ini kita breakdown menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Di mana ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah ventilasi, jadi mahasiswa harus mampu memahami konsep, fungsi, dan peran ventilasi, kemudian mampu merancang jaringan ventilasi, menentukan jumlah kebutuhan alat ventilasi dalam tambang, kemudian dia secara soft skill-nya mempunyai tanggung jawab profesional dan etika. Dari sini, ini akan muncul bahan kajian yang dibutuhkan supaya mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah ini. Nah, kemudian dari bahan kajian ini, muncullah ini materi secara umumnya, Pak Alex, gitu. Jadi,
ada sumber panas, ada gas dan debu, kemudian ada sifat udara, kebutuhan udara segar, energi dalam aliran fluida, jaringan ventilasi, kemudian tadi penggunaan alat-alat ventilasi dan bagaimana kita mensimulasikan di dalam software tertentu. Jadi ini yang ini Pak Alek. Bahasan utamanya Bu. Ya, kemudian tadi mungkin sedikit Pak Alek, betul Pak Alek, kalau mengenai gas metan itu di dalam materi gas dan debu tambang ini kita memang salah satunya juga memberikan ini Pak Alek, ini ada satu diagram mengenai explosibility dari metan, di mana campuran sekian persen metan dengan oksigen itu dia biasa berada dalam kondisi dia terbakar, bisa meledak atau dia bisa tidak aman gitu ya. Yeah. Jadi itu kita berikan pada saat kita memberikan materi gas dan debu tambang Pak Alek. Oh ya. Baik Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek. Karena jam sudah menunjukkan pukul 10.58, Bu, mungkin sesi diskusi dan tanya jawabnya kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas saran dan masukan serta pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu partisipan sekalian. Sebelum penutupan, seperti biasa kita akan melakukan pengambilan sesi foto. Ini ada sebenarnya 3 kali foto, jadi Bapak Ibu partisipan, narasumber sekalian dipersilakan untuk membuka kamera laptopnya. Ya, beberapa sudah live karena Jumatan. Tidak izin live Jumatan. Ya, Jumatan di timur. Oke. Kita ambil ya. 1, 2, 3. Sesi kedua. 1, 2, 3. Sesi terakhir. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Demikian dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, kita akan mulai penutupan acara workshop mata kuliah keempat Forkopindo. Penutupan akan dilakukan oleh Ketua Panitia, oleh Pak Bohori. Kami persilakan Pak Bohori untuk memberikan sepatah kata terkait workshop kita yang terdiri atas 5 sesi ini. Ya, baik. Terima kasih Ibu Mega. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu. Salam sejahtera semuanya. Yang kami hormati Ketua Forkopindo atau yang mewakili, saya lihat di sini banyak pengurus-pengurus inti, termasuk Ibu Dita, Ibu Wawong, Ibu Ami, Pak Bambang. Terima kasih untuk Forkopindo. Selanjutnya, terima kasih untuk Ketua Jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya, Ibu Harbinuke. Terima kasih juga kami sampaikan untuk para narasumber kita yang telah memberikan arahan untuk workshop ini, baik dari hari pertama, hari kedua, maupun hari ini. Jadi Bapak Marwan Asob, Bapak Warlian Dwi Negara, Bapak Profesor Rido Krisnawati Mena, Bapak Profesor Budi Sulistianto, dan Ibu Dr. Pancanita. Terima kasih juga untuk semua moderator yang telah bertugas dari mulai sesi pertama sampai sesi kelima ini. Kemudian untuk para Bapak Ibu peserta sekalian, jadi sebagaimana kita tahu bahwasanya workshop mata kuliah Forkopindo ini adalah kegiatan rutin tahunan dari Forkopindo yang tahun 2020 ini seharusnya diselenggarakan di Palembang, dan kami tadinya sudah bersiap-siap untuk menyambut Bapak Ibu semua di Palembang, tapi karena kondisi pandemi ini ya terpaksalah kita hanya bertemu lewat layar komputer masing-masing. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selama 3 hari ini kita telah banyak mendapat arahan dan berdiskusi dengan para narasumber kita tentang perkuliahan yang berkaitan dengan tambang bawah tanah. Kami berharap diskusi-diskusi yang dilakukan tersebut dapat meningkatkan pemahaman kita bersama dan kita bisa meramu mata kuliah tambang bawah tanah nantinya di prodi kita masing-masing agar paling tidak memiliki muatan minimum yang relatif sama di seluruh penjuru Nusantara. Atas nama panitia kami menyampaikan ucapan terima kasih untuk semua pihak yang telah berpartisipasi, telah memberikan bantuannya untuk terlaksananya workshop ini. Terima kasih kepada Bapak Dekan, Ibu Ketua Jurusan, para narasumber, moderator, panitia,
dan seluruh partisipan yang luar biasa, sangat antusias, mulai dari hari pertama sampai dengan hari ini, hari yang ketiga. Kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan workshop ini. Dan dengan menyampaikan ucapan syukur kepada kehadiran Yang Maha Pencipta, kami tutup kegiatan workshop mata kuliah 4 Forkopindo 2020. Sampai jumpa di workshop mata kuliah 5 Forkopindo 2021. Semoga pandemi telah berlalu dan kita semua bisa bertemu secara langsung di workshop mata kuliah tahun 2021. Terima kasih, selamat siang. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Mega, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Bohori atas kata-kata penutupannya. Saya selaku moderator juga minta maaf jika ada perbuatan yang kurang berkenan atau kurang menyenangkan selama saya memandu acara ini. Sepertinya ucapan terima kasih juga sudah disebutkan semua oleh Pak Bohori. Akhir kata, semoga kita diberikan kesehatan selalu, sukses selalu juga bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Panjanita. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Kapan kita ke Palembangnya nih makan PMP ini? Iya. Siap. Nanti langsung ke Padang, Pak. Jakarta ke Padang, Pak. Pak Bambang kalau ke Jakarta mampir ke Palembang dulu, Pak. Siap. Palembang dulu ya. Oke Pak, mari ya. Masih punya janji ada. Masih janji ada. Pak Edi, terima kasih, Pak. Pak Edi.